Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu pertempuran paling dahsyat dalam Perang Salib Jilid kedua, ada kisah yang terus menjadi gambaran pasukan salib betapa mengerikannya pasukan Salahuddin di tanah Palestina. Pertempuran yang terjadi di Bukit Hattin, orang-orang Eropa menyebutnya Battle of Hattin. Pertempuran Hittin berlangsung pada tanggal 4 Juli 1187 antara kerajaan Yerusalem, para tentara salib dan kekuatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di barat dikenal dengan nama Saladin dari dinasti Ayyubiyah Kurdi. Peristiwa ini dikenal juga sebagai Pertempuran Tanduk Hittin, diambil dari nama sebuah gunung berapi yang telah mati di dekatnya. Pertempuran Hittin adalah salah satu pertempuran dari periode penting dari sejarah Perang Salib. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara salib dari kerajaan Yerusalem. Sebagian besar kekuatan tentara salib di Tanah Suci terbunuh atau ditawan oleh pihak Muslim, termasuk Raja Guy Lusignan yang berhasil ditawan. Dan setelah pertempuran ini, tentara Muslim dapat merebut kembali Yerusalem dan kota-kota lainnya di Tanah Suci. Strategi Salahuddin mengalahkan pasukan Kristen diakui sebagai sebuah strategi yang sangat jenius. Nyaris hanya sedikit korban yang jatuh di kalangan kaum muslimin. Ketika itu, Guy menyetujui usulan Renaud untuk mendatangi langsung pasukan Saladin di Tiberias. Para kaum fanatik buta ini mengabaikan penalaran militer, memburu pasukan Salahuddin di tempat terbuka, dan bukannya menunggu di balik tembok kastil kota Yerusalem. Dalam strateginya, Salahuddin sengaja memancing tentara salib ke sebuah lembah bernama Hittin. Tentara salib berjalan menyeberangi lembah-lembah Galilea dalam musim panas yang terik. Kondisi ini membuat pasukan kelelahan karena membawa peralatan tempur yang sangat besar. Mereka terbebani oleh pakaian dan peralatan tempur yang berat. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu beberapa jam akhirnya harus ditempuh seharian. Salahuddin membendung persediaan air dan mengeringkan banyak mata air. Para pasukan salib setengah gila karena kehausan. Pada akhirnya mereka sampai ke Galilea dalam keadaan kelelahan dan baru menyadari bahwa satu-satunya sumber air adalah tempat di mana perkemahan pasukan Salahuddin berada. Perjalanan yang berat membuat banyak tentara salib yang terpisah dari pasukan induknya. Salahuddin kemudian mengirimkan pemanah-pemanah jitu untuk mengikuti mereka dari kejauhan, mengincar tentara-tentara yang terpisah sendirian. Dalam kondisi yang lelah dan dehidrasi yang luar biasa, pasukan salib beristirahat di Bukit Hattin, membuat perkemahan sambil memulihkan energi. Dengan jenius, Salahuddin menyuruh pasukannya untuk terus memprovokasi pasukan salib yang kebingungan karena kebodohan pimpinannya. Pasukan Salahuddin mengepung perkemahan tentara salib dan mengelilinginya dengan jerami dan kayu kering, lalu membakar tumpukan jerami tersebut, sehingga hawa panas dari kobaran api semakin membuat pasukan salib menderita. Dan di antara mereka yang paling menderita adalah pasukan berbaju jirah besi yang setengah mati dibuat kepanasan oleh tentara Muslim. Sorak-sorai pasukan Salahuddin sudah terdengar dari kejauhan, menunjukkan betapa siap pasukan Salahuddin menyambut kemenangan. Pada akhirnya saat fajar 4 Juli 1187, pasukan Salahuddin menyerbu Bukit Hattin tempat pasukan salib berkemah, mengalahkan begitu telak dan hanya menyisakan sedikit dari mereka. Beberapa baron dan ksatria memang ada yang lolos dari kepungan pasukan Salahuddin. Beberapa di antaranya adalah Balian de Ibelin, sosok yang akan memimpin milisi dan tentara rakyat Yerusalem mempertahankan kota dari pasukan Salahuddin beberapa bulan kemudian. Setelah pertempuran usai, Salahuddin membawa dua tawanan yang paling berharga ke dalam tendanya, yaitu Raja Guy dan Renaud. Salahuddin memberi minum kepada Raja Guy, sementara tidak demikian dengan Renaud.
Artinya, Reynald akan dibunuh oleh Salahuddin. Seperti diketahui, sudah jadi kebiasaan bangsa Arab waktu itu untuk tidak membunuh orang yang telah diberi makan dan minum. Selain itu, Salahuddin sendiri pernah bersumpah akan membunuh Reynald yang dikenal jahat luar biasa kepada kaum muslimin. 4 tahun sebelumnya, Reynald membunuh adik perempuan Salahuddin saat gencatan senjata masih terjalin antara pasukan salib dengan pasukan muslim, memperkosa dan membantai seluruh kafilah muslim yang melewati tanah Palestina, mengeksekusi dan menjarah wilayah-wilayah muslim. Ketika seorang muslim mengingatkan akan gencatan senjata yang masih berlaku, Reynald malah menghardik. Dan kesempatan ini dimanfaatkan Salahuddin untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Dipenggalah kepala Reynald di hadapan Raja Guy. Raja Guy yang melihat kejadian ini ketakutan setengah mati, berpikir bahwa gilirannya juga akan segera tiba. Akan tetapi Raja Guy tidak dibunuhnya, tetapi kemudian dibawa ke Damaskus untuk kemudian dibebaskan. Pembebasan Raja Guy ini kelak akan dibayar mahal oleh Salahuddin. Sebagai dampak langsung dari pertempuran ini, pasukan kaum Islam sekali lagi menjadi kekuatan militer yang unggul di Tanah Suci dengan menaklukkan kembali Yerusalem dan beberapa kota lain yang sebelumnya dikuasai tentara salib. Kekalahan kaum Kristen ini memicu terjadinya Perang Salib ketiga yang dimulai 2 tahun setelah pertempuran Hittin.